Halo, selamat pagi. Ini kembali lagi di channel gue yang berisi perjalanan harian, yang mungkin nanti kita ngobrolin ya beberapa hal, dan juga nanti kita akan menemukan hal-hal yang menarik, hal yang tak terduga, hal unik, dan hal apapun itu ya selama perjalanan. Ya, yang penting video gue atau tontonan ini mungkin bisa berguna lah buat kalian, atau bahkan mungkin menjadi inspirasi atau apapun itulah yang bermanfaat buat kita semua, buat kalian. Ini sekarang di hari Rabu. Ini gue berangkat mungkin agak kesiangan seperti hari sebelumnya. Ini udah setengah 8 pagi, setengah 8 lewat, sorry, di waktu pagi. Ini gue agak kesiangan. Ini gue juga belum tahu nih lihat mana nih kalau kesiangan gini. Udah agak bingung buat memprediksinya jalan lancar, karena gue harus sampai di tujuan sesegera mungkin. Jadi mungkin gue akan memilih jalan-jalan yang cepat. Nih gue kayak seperti tetap milih lewat Condet kayaknya nih. Gue takutnya kalau lewat Keramat Jati atau Pasar Induk itu sudah mulai rame, karena ini sekarang sudah mendekati, sudah hampir ini ya, sudah dekat Lebaran ya kalau nggak salah. Iya, sudah dekat Lebaran. Ini juga kita mau cek nih di minggu akhir ini nih, apakah jalan masih ramai atau enggak. Tapi gue nggak tahu ya, kayak Lebaran ini mungkin orang, ya nanti lihat lah, gue juga nggak tahu ya. Ini mungkin hasil pemikiran gue aja kali ya. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya mungkin banyak atau enggaknya gue nggak tahu ya. Tapi kalau dari kondisi ekonomi sekarang tuh kayaknya lagi agak payah ekonomi sekarang ya. Jadinya mungkin orang akan berhemat ya. Akan berhemat untuk beberapa bulan kemudian selanjutnya mungkin ya. Karena gue baca di berita itu salah satu yang paling ya ini gue juga nggak tahu ya, ini gue baca di berita ya, banyak lah gue baca di media online. Itu daya beli masyarakat aja sudah menurun. Tapi waktu itu kalau nggak salah Menteri Keuangan itu pernah bilang gue nggak tahu Menteri Keuangan atau siapa lah, gue lupa. Pasti kalau nggak salah Menteri lah. Itu kalau nggak salah daya beli masyarakat masih baik-baik saja. Memang ada dua sisi yang berbeda ya. Mungkin dari pengamat ekonomi atau apapun itu mungkin yang melihat ya daya beli masyarakat sekarang sudah menurun. Ya nggak tahu ya, kalian sendiri ngerasainnya gimana sih di tahun-tahun ini atau di tahun-tahun sebelumnya. Kemarin aja juga kalau nggak salah penyelenggaraan atau pelaksanaan Nataru juga kayaknya nggak begitu rame ya di jalanan juga. Apakah karena memang tahun baru Nataru ini dekat dengan angkutan Lebaran? Ya gue nggak tahu ya. Jadi mungkin perjalanannya terbatas. Mungkin fokusnya di Lebaran. Nah itu kan kita juga nggak tahu, lihat nanti kan. Tapi gue sendiri sih memang gue sendiri ya, atau kalian mungkin mohon di share juga, apakah kalian untuk membeli sesuatunya sekarang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Sekarang itu lebih terbatas, tidak jor-joran ya, tidak beli ya menghemat lah intinya. Kebiasaan setiap tahun kita beli barang-barang A, B, C, D, sekarang kita sudah benar-benar
belinya itu ya yang bener-bener kebutuhan yang paling penting atau bukan pokok aja sih. Kalau gue sih jujur gue ngerasain ya itulah, gue sekarang untuk membeli sesuatu itu ya agak-agak gue pikir-pikir lagi. Kalau misal membeli barang A yang biasanya mungkin gue setiap tahun beli, ya sekarang barang A ini ya gue udah nggak beli lagi. Ya itu yang gue rasain sih dengan kondisi saat ini. Dan nanti mohon info juga ya guys, apakah kalian juga sama seperti yang gue lakukan saat ini. Intinya gue sudah mulai berhemat lah. Keuangan gue tuh benar-benar gue jaga sekarang, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Ya biarpun gue belinya juga tahun ini juga bukan barang mewah ya tapi kan ada aja gitu barang-barang yang gue beli. Kalau sekarang gue ngerasain itu buset deh, gue beli A ini gue mikir nanti buat beberapa bulan ke depan. Tabungan gue nih setidaknya nih gue udah memikirkan jangka panjang. Karena di samping mungkin harga sekarang juga sudah mahal ya, harganya sudah cukup mahal, jadinya ya sudah mulai berpikir 5 kali atau bahkan 10 kali ya. Mungkin ya sebelumnya kita hanya berpikir sekali ya, wah gue beli barang A nih, gue mikir dulu, oh ya jadi, udah nggak ada pemikiran-pemikiran lain. Cuman kalau sekarang pemikiran itu berlapis-lapis. Mau beli barang A, mikir A dari sisi yang pertama. Terus mau beli yang A aja nanti mikir lagi nih, sisi pertama mungkin oke lah bisa. Nah terus sisi kedua lagi nih, wah sisi kedua kita nih ternyata nggak bisa nih beli barang A nih, atau misalnya barang A bisa, barang sisi 1-2 bisa, sisi 3-nya wah berlapis-lapis aja jadinya, benar-benar berlapis-lapis ya. Kalau gue sih salah satunya mungkin beberapa hal item barang yang gue mau beli ya kayak gitulah, gue jadi berpikir seperti itu. Jadi itu beli satu barang aja pemikiran kita tuh udah berlapis-lapis. Gue bahkan aja nih belum beli barang apapun ini. Kemarin terakhir sih gue beli yang ini aja sih, berapa bulan lalu beli DJI Mic Mini. Ini aja sih terakhir karena memang kebutuhan buat nge-vlog kan. Oh iya guys, just info juga nih. Kemarin kan gue naruh kamera gue di stang ya. Nah sekarang ini gue naruh kameranya ini di mana? Di helm ya. Ini gue sudah pakai strap yang ada di helm. Jadi gue mau ngeliat nih stabilannya mana sih yang paling baik, yang paling bagus. Karena sebelumnya kalau video gue yang gue taruh di stang itu sangat-sangat tidak stabil. Kalau jalanannya itu ada rumble strip, gelombang, atau bahkan lubang, itu udah sangat-sangat gak stabil. Langsung seperti kayak getar-getar gitu. Karena motor gue juga kayaknya udah lama gak gue servis. Memang motor gue ini waktu itu pernah gue juga cobain motor, gue cobain motor selain motor gue ini stabil sih, nggak goyang-goyang seperti motor gue. Karena motor gue udah lama gak gue servis nih, jadinya mungkin ada yang perlu diganti nih. Jadi getaran kamera gue tuh saat berhenti aja juga berasa banget gitu, apalagi saat ada ada rumble strip, jalan bergelombang. Jadi lumayan parah, jadi tambah parah. Sudah motor gue getarannya kenceng, ditambah lagi sama rumble strip atau jalan berlubang. Ya nanti kita lihat ya, mulai hari ini mungkin seterusnya, atau gue nggak tahu lah. Yang pasti gue coba cek dulu nih, apakah ini lebih baik kestabilannya dibandingin yang ada di stang. Ya kalau memang baik, ya pasti akan gue terus pakai lah.
Gue sebelumnya kan pakai holder juga nih, holder yang di stang. Nah sekarang kan gue udah nggak pakai lagi ya, sebenarnya nggak ribet lah. Cuman gue pandangan gue ke kamera nih mungkin harus gue tambahin apa ya? Gue tambahin ini lagi kali ya, apa namanya? Sambungan buat ke kamera ya. Jadi biar lebih panjang, gue biar lebih kelihatan videonya. Ini gue sama sekali kehalangan nih, jadi nggak begitu kelihatan nih video gue apakah kerekam. Yang paling fatalnya apa gue kerekam atau gue juga nggak tahu nih. Dan juga tadi gue lupa gue cek lagi nih, ini sudah 4K atau belum, karena sebelumnya gue pakai Full HD, settingan Full HD waktu gue ya sudah berapa hari yang lalu lah. Mudah-mudahannya sudah 4K lah. Ini gue tetap masih 4K 60 fps ya. Cuman yang berbedanya masih settingan masih sama lah, standar, tidak ada yang gue rubah-rubah, apapun itu sudah tidak berubah, masih standar. Gue nggak tahu ya standar atau gue rubah ke HLG ya. Kemarin kan gue settingannya normal 10 bit. Ini gue lupa ya, karena kemarin sempat gue pakai buat gue ngetes HLG 10 bit. Yang tau lah, sekalian ngetes lah HLG tuh di kondisi saat ini bagus apa enggak sih dibandingin yang normal 10 bit. Jadi kalau ini sih enaknya gue mau nengok kanan kiri bisa ngeliat kondisi sekitar, karena kemarin kalau nggak kan ini kan fleksibel ya, sebelumnya kan statis ya. Jadi hanya satu pandangan aja. Kalau ini kan bisa 3 dimensi ya, kanan kiri atas bawah. Cuman nggak bisa ke belakang aja. Ini di Condet sih, ya di sini memang masih lancar sih ya. Nanti di mendekati Cilitan mungkin yang kita lihat lah. Biasanya itu kan sudah sehari-hari macet. Ini kalau enaknya sih gua nggak ribet ya kalau naruh kamera di helm ya, karena selama ini kan gua naruh kameranya tuh di stang motor. Sepertinya gua tuh harus muter-muter baut lah, pas-pasin segala macem lah. Kalau helm kan kita hanya coba ngecek naik turun aja nih posisinya nih. Ini gua juga nggak tahu ya apakah nanti posisi kameranya nih bagus atau enggak nih, karena gue belum dapat settingan yang pas ya. Ini mudah-mudahan aja lurus ya, maksudnya jalanannya sama seperti yang gue taruh di mana, hasil video itu sama seperti yang gue pasang di holder di stang. Mudah-mudahan sama, karena ya inilah, karena pandangan gue nggak kelihatan, jadi gue susah setting. Nanti mungkin besok gue tambahin sambungannya lagi lah, jadi agak bisa kelihatan. Wow, masih sama guys. Ini kalau di sini sudah macet ya, berarti kondisinya sama, masih belum berubah. Karena memang kita belum ada belum ada libur sih ya. Karena emang posisinya emang kita masih masuk kerja seperti biasa. Dan juga sekolah masih masuk sih. Sekolah itu liburnya itu kalau nggak salah di akhir minggu ini atau minggu depan lah sudah mulai libur sekolah. Ada yang 13, ada yang 16 ya, gue nggak tahu lah. Ada sudah mulai libur minggu ini di akhir, kalau nggak salah 13 sudah ada yang libur, 16 sudah ada yang libur juga. Nah kalau kantor kan ada beberapa tuh yang liburnya tanggal 16-17 tuh sudah libur, Senin Selasa ya kalau nggak salah ya.
Nah jadi ada yang kayaknya sih yang pemerintahan libur ya, ada WFA. Aduh, salah kiri aja lah ya. Ya, macet-macetan aja udah lah. Gimana lagi? Tapi kayaknya lebih parah nih macetnya nih. Nggak bergerak juga, stuck. Biasa lah ya, di akhir-akhir mau libur panjang itu ya macetnya parah. Cuma tapi kayaknya seingat gue tuh, oh iya ya, tergantung anak sekolah sih. Patokannya di anak sekolah. Karena mungkin ada beberapa keluarga yang mengambil cuti duluan ya, karena bertepatan dengan liburan anak sekolah, jadi sudah ada yang cuti duluan. Mau nyalip di tengah nggak bisa lagi, kecil sempit. Mau coba nggak ya? Oh, nggak bisa juga. Oke, mungkin sini bisa kali ya. Ya sudah terputus. Ini kalau belum terputus enak nih, karena kondisi ya bisa lah. Oh, ada truk. Ini kalau oke, kita gas lagi. Yang penting kalau lewat kayak gini jangan ragu-ragu guys, jangan ragu-ragu, udah yakin aja. Pokoknya yakin aja. Karena kalau ragu-ragu tuh malah keserempet. Gue soalnya pernah gue kejadian. Oh, ini motor mau belok kayaknya nih. Jadi terhalang. Gue nggak tahu ya, ini kenapa lebih ini ya, kayaknya padatnya luar biasa banget kayaknya. Nih, ini nih yang bikin nanti agak tersendatnya nih. Gue nggak tahu ya, ini yang ke arah Kalibata kok selalu macet ya, ada apa ya? Aduh, nggak kelihatan lagi, gue nggak tahu ini udah sudah nyala lah. Ini kamera nggak kelihatan soalnya.
Ini kondisinya sih kalau jalan ini lancar ya. Di jalan Dewi Ser lancar, cuma tapi PR nanti di Cawang nih. Nggak tahu kondisi Cawang gimana nih. Cawang Panci. Oh iya guys, ini apa ya? Memang gua nggak sia-sialah gue beli DJI Mic Mini. Ini gua ini lagi ya, gue ulang lagi. Mungkin ada nanti yang menonton ini baru nonton channel gua. Ini gua menggunakan DJI Mic Mini. Ini kalau gue bilang sih sudah cukup baik lah ya, sudah cukup bagus lah, keren lah. Pakai DJI Mic Mini 2 ini gue nggak ribet, dan juga daya tahan baterai juga lumayan. Ini gue aja sudah beberapa hari gue nggak ngecas ya, karena kan memang gue pakainya kan juga sehari 2 jam 3 jam lah ya. Kalau kita totalin dalam waktu sehari, setiap harinya gue 2 jam 3 jam lah. Guys, yang ke Semanggi agak setiap hari macet tuh, yang ke arah Semanggi. Main parah setiap hari guys kalau ke arah Semanggi tuh dari Halim, untuk macetnya juga. Ini pagi ini cerah banget ya, udah berapa hari ini nggak turun hujan. Yang biasa-biasanya itu bulan-bulan kemarin atau minggu-minggu kemarin tuh hujan terus setiap pagi, sudah rutin setiap pagi hujan. Nah, berapa hari ini cuacanya cerah, karena kalau siang itu udah mulai panas banget udah siang ini. Ya ini mungkin sudah mulai masuk musim kemarau kali ya. Ini kalau di kita ada berapa musim ya selain musim kemarau sama musim hujan ya? Pasti kan musim apa ya, semi atau musim gugur pasti kita nggak ada. Apa ada kali musim gugur ya? Keren juga tuh guys. Apa namanya? Jembatan JPO nya ada liftnya. Setidaknya buat memfasilitasi yang lansia atau mungkin yang sedang sakit ya. Keren tuh JPO nya ada liftnya. Jadi bagi siapapun yang kondisinya masih sehat-sehat aja, nggak ada alasan buat nyebrang sembarangan, sudah harus menggunakan JPO. Karena sempat gua singgung itu masih banyak tuh orang guys yang nyebrang sembarangan, karena ada beberapa jalan tuh memang tidak diperuntukkan buat nyebrang, harus menggunakan JPO. Ya tapi tetap aja ya, namanya juga manusia. Apa ya,
pola pikir dan akal pikirannya juga berbeda. Jadinya ya ada yang begini, ada yang begitu. Nah ini rambut strip nih, kita cek nanti nih ya. Apakah sama dengan yang gue pakai di stang menggunakan holder, atau lebih halus ya stabilannya itu. Jadi getarannya itu halus. Tidak, kalau gue stang tuh seperti goyang gimana sih ya? Nggak stabil lah videonya itu. Ini juga nih jalannya juga bergelombang, kita lihat juga ntar. Karena ada beberapa momen video gua mau kemana lagi motor itu guys. Itu sebenarnya nggak boleh. Waduh, ini mobil. Ini kayaknya gue lewat tengah dulu ya. Mungkin nanti gue geser ke kanan. Kita lihat dulu kalau memang agak padat. Karena depan ada 2 bus Transjakarta. Nah sepertinya gue harus nanti dulu deh. Ini menjelang apa ya, menjelang Lebaran nih, sepertinya kepolisian sudah bertugas mengamankan ini ya, sudah bertugas jadi apa, sudah bertugas pengamanan ya, ya dimanapun lah. Jadi tadi kita lihat tuh sudah ada petugas yang sebelumnya nggak ada ya. Yang katanya besok ada lagi atau enggak, tadi ada petugas polisi. Dan mungkin sedang melakukan pengamanan. Ya biar orang apa ya, biar orang juga merasa aman ya selama perjalanan, selama beraktivitas. Dan juga mungkin selama melaksanakan ibadah, rangkaian ibadah itu dari awal sampai selesai itu ya merasa aman lah. Ya kita lurus aja guys ya. Masih ini kok, masih apa, nggak macet. Ya paling tersendat sedikit lah. Karena sampai di sini nih nggak macet. Nah di sini kenapa macet guys? Di sini macet itu banyak yang crossing. Nah dari arah sebelah kanan nih nanti ke kiri, dan juga sebaliknya dari arah ke kiri ke kanan. Dan yang di tengah ini mau lurus. Nah sama tuh Transjakarta mau lurus. Nah sepertinya ini harus ada kanalisasi kali ya. Kanalisasi yang dari arah kiri itu seharusnya nggak boleh belok crossing ke kanan, biar tidak ada crossing yang terlalu banyak. Kalau ini kan crossingnya banyak, jadi yang dari arah kiri itu udah harus lurus. Dia kalau mau ke kanan ya muter balik di depan, kan seharusnya seperti itu ya, biar nanti tidak ada antrian panjang. Kalau ini kan jadinya kan panjang antriannya. Ya seperti coba lihat video-video gue sebelumnya, udah panjang antriannya. Sampai ke belakang itu lumayan.
Ya salah satunya itu penyebabnya crossing itu. Ya kalau saran gue sih ya kayak gitulah ya. Mungkin ada beberapa apa ya, ada beberapa entah solusi atau apapun itu ya, ya ada beberapa saran masukan kali ya. Yang bisa menjadi salah satunya pemecahan solusi atau pemecahan masalah. Cuman tuh kita kalau mau ada perubahan tuh kita pasti ya kalau kita ibarat tuh hancur dulu lah kalau ada perubahan itu. Hancur dulu, menyesuaikan dengan skema yang baru. Nah setelah itu baru nanti akan berjalan akan berjalan sesuai dengan keinginan. Saya merubah sesuatu memang nggak gampang. Karena kita harus harus mencari pola, mencari mencari sesuatu hal tuh yang merubah sistem yang sebelumnya itu menjadi sistem yang baru. Ya, jadi butuh proses lah. Bentar gue bilang kalau kita analogikan ya atau kita umpamakan ya akan hancur. Tapi setidaknya kan perubahan itu pasti kan demi kebaikan bersama lah ya, atau demi kebaikan kantor misalnya kalau memang di instansi ya. Ini untuk berapa hari ini di lampu merah depan kita ini jarang macet panjang lagi sekarang. Macetnya tuh hanya di sekitar lampu merah aja. Biasanya ini macetnya panjang ke belakang. Ini biasanya macetnya itu panjang ke belakang. Cuman beberapa hari ini nih macetnya itu ya masih masih santai lah. Ya kan kita cuman sebentar doang. Bahkan gue nggak berhenti sama sekali nih, masih gas terus. Mungkin tadi yang ya aduh kalau dari sini mah, kalau dari Salemba ya sudahlah, udah nggak bisa komen lagi lah kalau di Salemba. Tuh tadi tuh guys ada motor tuh yang mau muter balik tuh, mau memotong jalan tuh, agak ngeri tuh. Ya semoga insyaf biar nggak melakukan hal itu lagi. Ya karena merugikannya itu cukup besar. Gue pernah bawa motor motor X-Max ini, gila nggak sanggup gua kalau di jalanan ya kayak gini Jakarta kalau untuk harian. Capek banget, berat banget itu.
Gue nggak sanggup. Mendingan pakai motor-motor yang kayak gue sekarang ini paling enak, bisa nyelip kapanpun. Yang setipis-tipis nasus kayak gini gue bisa nyelip gitu. Kalau motor X-Max itu waduh, tobat di jalanan kayak gini mah. Itu memang ada khususnya itu buat touring tuh, buat jalan jarak jauh tuh. Enak baru tuh. Karena kalau di sini kan kita harus nyalip. Ini gini ya guys ya, suasana Salemba Keramat nih. Ini udah langganan setiap hari ya. Ini udah nggak perlu dipertanyakan nih kalau lewat sini. Kalau tadi tuh yang gue bilang lampu merah Matraman tuh masih enak. Ada kondisi-kondisi tertentu macet, ada kondisi lancar. Kayak tadi kan lancar tuh, berapa hari ini gue bilang lancar. Jadi ada perubahan. Nah kalau ini, waduh, boro-boro berubah. Sama terus, setiap saat, setiap waktu. Enggak itu ada event atau apapun. Ini ada yang mau ke depan. Wow, ada yang parkir mobil di sini. Luar biasa ya. Boleh ya parkir sini ya? Kayak seingat gue nggak boleh deh parkir sepanjang jalan ini. Nih cat duko ini nih yang apa ya? Yang usaha cat duko sepanjang jalan ini kayaknya seingat gua tuh udah cukup lama ini. Dari tahun berapa ya? 2000-an kali ya? Itu termasuk ikon di jalan ini nih, Salemba Keramat. Orang yang jasa ketok magic itu ikonik itu. Dari mungkin kalian lah yang sudah sering lama lewat sini mungkin ada yang bisa flashback atau memori itu untuk yang jasa ketok magic. Karena seingat gue tuh udah lama banget ya, setahu gue ya, sudah sangat lama banget itu. Sampai saat ini mereka masih bertahan atau mungkin sudah turun temurun kali ya, dari keluarganya itu udah turun temurun usaha itu. Tapi kalau gue perhatiin mungkin kayaknya pernah ada yang ini juga menggunakan jasa mereka. Tapi gue bingung ya, karena gue belum pernah ya, gue juga nggak paham dia benerinnya di mana gitu ya tempatnya. Apakah di sana ada lahan khusus, tempat khusus? Mau tidak mau kan tuh harus ada peralatan ya, harus ada bengkel. Ya walaupun mungkin bengkel nggak besar, setidaknya harus ada peralatannya yang bisa memperbaiki kalau ada yang penyok kan.
Karena gue bingung tuh tempatnya di mana itu. Tempat ketok magicnya itu. Ini juga sama nih pedagang emas nih. Ini pedagang emas juga legend juga ini, sama kayak jasa ketok magic, legend juga ini di daerah sini. Tapi memang nggak sebanyaknya dulu kayaknya ya. Ini udah 3 orang, 4 orang atau bahkan kurang. Ini kalau gue sih ini sama sekali tidak ini ya, lancar-lancar aja ya. Kalau pagi ini memang gue tuh kalau berangkat pagi tuh paling suka gue dibandingin pulang. Pagi itu apa ya, enak aja gitu kalau berangkat pagi. Kalau pulang aduh udahlah, lemes kalau udah pulang udah ini pulang, waktu pulang itu. Kalau berangkat mah enak. Wah ini jalanan rusak banget ini, tapi udah ditandain tuh. Biasanya kalau udah ditandain itu udah sebentar lagi akan diperbaikin. Oh iya guys, gue lupa. Itu kemarin gue mau coba upload itu ya, yang jalan Pantura tuh. Tuh hati-hati guys kalau jalan Pantura tuh. Kemarin pas gue lewat itu full Pantura, lubangnya banyak banget tuh, terutama bagi yang pengendara motor. Yang paling parah itu di Jalan Raya Ciasem dah. Di Ciasem itu sebenarnya banyak ya. Sebenarnya jalan Pantura itu dari ujung ke ujung, dari misalnya dari mana ya? Dari Cikampek lah. Cikampek sampai Semarang lah, kita inilah sampai Semarang aja ya. Sampai Semarang itu banyak lubangnya guys. Memang lubangnya nggak sepanjang jalan full. Tapi lubangnya itu udah pasti ada intinya lah. Lubangnya udah pasti ada. Dan yang parahnya itu di Jalan Raya Ciasem. Udah itu parah tuh. Itu lubangnya dalam banget itu. Gue juga waktu pas berhenti itu pernah nanya sama orang sekitar. Memang di Ciasem itu ya gue sempat ini lah wawancarain kan, itu sering kejadian kecelakaan. Tapi memang dia bilang sih mungkin dia yang ini ya, sepengetahuan dia emang tidak ada korban jiwa sih. Tapi setidaknya kan kalau kecelakaan itu kan gimana ya, suatu hal yang ngeri lah. Ya kalau bisa sih harusnya tidak terjadi. Tapi memang di Jalan Raya Ciasem tuh hati-hati guys ya. Itu lubangnya besar-besar dan banyak intinya lah itu. Sebenarnya banyak. Ngelewatin Ciasem sana terus juga banyak. Tapi Ciasem ini yang gila. Karena jarak lubang, misalnya ada lubang pertama nih dalam. Nah di berapa meter nggak jauh banget itu lubangnya lagi. Nah orang sana cerita, dia misalnya sudah selamat nih dari lubang yang pertama, disangka tuh sudah aman, ternyata ada lubang lagi di depannya, segaris lurus. Emang gue lihat, nanti lah lihat di videonya aja deh. Cuman belum gue upload. Seharusnya ini sebelum lebaran nih gue upload nih, biar kalian pada bisa ngelihat. Kalau yang lewat ini ya, lewat jalan Pantura ya, terutama yang pengguna motor. Tapi kan kalau mobil pasti sudah lewat tol. Ini terutama yang pengguna motor, karena jalan-jalan kalau mobil mungkin tidak kecil lah pengaruhnya dengan jalan lubang itu. Tapi dia fatal juga, tapi kecil. Nah yang sangat fatal itu kan sepeda motor ya. Apalagi kalau di jalan malam, karena kebanyakan lubang itu kalau gue perhatiin di lajur cepat. Ada berapa memang lajur kiri ada juga, tapi yang paling banyak itu di lajur cepat. Makanya hati-hati guys. Apalagi di tengah. Di tengah juga itu juga tuh di tengah-tengahnya ya. Nah, kalau yang ngerinya itu, tapi memang kalau yang rusak itu kebanyakan di aspal. Ya di beton itu jarang. Nah, di beton itu permasalahannya ada guys. Hati-hati juga guys. Di antara sambungan tengah itu yang beton itu sambungannya itu ada rongganya berlobang. Lobangnya itu juga lumayan guys.
itu kalau lo lewat tengah-tengahnya itu bisa jatuh, bisa nggak seimbang. Nantilah kita ngobrolin lagi ya. Nanti mungkin pengalaman gue kemarin Pantura. Belum lama kok, minggu kemarin gue baru ke Pantura. Oke guys, sepertinya kita sudah cukup dulu ya. Sampai saat ini, sampai sekarang ini kita cukup dulu. Mudah-mudahan kalian juga selamat sampai tujuan. Jadinya kondisinya aman-aman aja lah selama di jalan. Oke guys, sampai berjumpa di video gua selanjutnya. See you next time. Salam, selamat